Kamu udah kerja keras, udah banting tulang 10 jam sehari, kadang lebih. Keringetan, capek, pulang tinggal rebahan. Tapi anehnya, hidup kamu ya gitu-gitu aja. Saldo ATM tetap tipis. Tabungan gak nambah, malah makin tipis tiap akhir bulan. Pokoknya miskin itu kayak mantan, susah banget dilepasin. Dan di sini banyak orang mulai nyalahin takdir. Ya, beginilah nasib. Atau nyalahin kerja keras. Kayaknya saya harus kerja lebih keras lagi. Masalahnya bukan di kerja keras, bukan di takdir, bukan di nasib. Masalahnya ada di 3 kebohongan besar yang bikin kita semua kejebak. Kebohongan yang diwariskan turun-temurun, diajarin di sekolah, dimakan mentah-mentah tanpa dipertanyakan. Dan kalau 3 kebohongan ini masih kamu percaya, jangan harap hidupmu berubah. Kerja kerasmu cuma bikin kamu jadi versi lebih capek dari kemarin, bukan versi lebih kaya. Ini bohongnya yang paling klasik. Bohong yang bikin kamu dikunci sendiri di dalam kepala. Namanya self-sabotage. Tapi versi Indonesianya tuh sadis sama diri sendiri. Coba tanya dalam hati, bisa nggak ya saya penghasilan 10 juta rupiah sebulan? Lalu di dalam kepala langsung ada suara kecil yang jawab, waduh susah kali. Nah itu suara penjaganya. Kamu sendiri yang jadi sipirnya. Kamu yang bangun temboknya, kamu yang kunci pintunya. Bahayanya, kamu nggak sadar kunciannya itu dibangun dari pelajaran-pelajaran yang kamu ambil dari sekitar. Lingkaran pertemanan yang ngebatasin cara pandang. Akhirnya, kamu ngerasa 10 juta rupiah itu adalah langit-langit yang mustahil ditembus. Sekarang, kita bedain dulu ya. Ada perbedaan besar antara kesombongan dan keyakinan. Kesombongan itu teriak, saya bisa, kamu enggak. Rasanya pengen kita gebukin. Keyakinan itu bisik, saya pasti bisa. Dan kita pengen kasih semangat. Pilar pertama penjara mental ini lucu banget. Uang itu jahat, orang kaya pasti serakah. Ini biasanya efek samping kebanyakan konsumsi berita negatif. Pejabat korupsi, pengusaha licik, terus disimpulin, wah, uang itu sumber kejahatan. Bener gak sih? Uang itu netral, dia cuma alat. Bayangin uang tuh seperti palu. Bisa buat bangun rumah, bisa juga buat mukulin orang. Salah palunya apa? Yang pakai dong. Kalau uang itu jahat, kenapa kamu masih mau kerja, dapat gaji? Kenapa masih semangat beli kopi kekinian? Hipokrit dong jadinya. Pilar keduanya lebih halus, lebih nyaman, dan karena itu lebih berbahaya. Zona nyaman. Comfort zone is the dead zone. Iya, zona nyaman itu sebenarnya zona kematian dalam installment. Kamu ngerasanya aman, hangat, nyaman. Tapi diam-diam, kamu lagi nunggu giliran untuk ditenggelamin. Hasil yang luar biasa gak akan pernah datang dari tindakan yang biasa-biasa aja. Apalagi dari tindakan gak ngapa-ngapain. Di dunia yang terus lari kencang kayak sekarang, diam itu bukan berarti stabil. Diam itu artinya mundur. Dan yang mundur, ujung-ujungnya akan ketabrak. Jadi, kamu mau pilih jadi sipir bagi dirimu sendiri, atau jadi arsitek yang merancang kebebasanmu? Kalau kebohongan pertama tadi soal penjara di kepala, yang kedua ini lebih serem lagi. Kamu pakai peta palsu. Bayangin, kamu bawa motor, pede banget, tekad baja. Tapi peta yang kamu pegang itu buat kota lain. Ya akhirnya muter-muter aja. Capek, bensin habis, tapi tujuan gak ketemu. Itulah yang terjadi ketika strategi hidupmu kedodoran. Kita dari kecil diajarin satu mantra sakti. Yang penting kerja keras dan punya ijazah, pasti sukses. Ini seperti dikasih resep masakan yang cuma ada 2 baris. 1.
Siapkan bahan. 2. Jadiin makanan enak. Detailnya nggak ada. Ijazah dan kerja keras itu seperti kunci pas dan obeng. Penting? Sangat penting. Tapi coba bongkar mesin mobil cuma pakai 2 alat itu. Nggak cukup. Dunia nyata butuh perkakas yang lebih banyak. Skill negosiasi, kemampuan baca peluang, keberanian ambil risiko. Puluhan ribu sarjana baru lulus tiap tahun, bawa alat yang sama persis. Lalu apa yang bikin kamu spesial? Nggak cuma itu. Ada lagi mitos yang bikin kita lengah. Rajin menabung sama dengan jadi kaya. Ini perlu dikoreksi besar-besaran. Menabung itu actionnya benar, tapi tujuannya sering salah. Menabung itu fungsi utamanya untuk payung di hari hujan, dana darurat. Bukan untuk jadi kaya. Kalau uang cuma ditimbun, nilainya justru menyusut diam-diam dimakan inflasi. Itu namanya strategi menuju miskin yang sopan dan terhormat. Orang yang benar-benar paham, uangnya nggak dibiarkan tidur, tapi dibangunkan dan disuruh olahraga. Uangnya diinvestasikan. Mereka punya aset yang bekerja 24 jam untuk mereka, bahkan saat mereka lagi tidur. Jadi sudah saatnya ganti peta lama itu. Evaluasi ulang strategi. Apa iya cara yang selama ini dianggap aman itu benar-benar membawamu ke tujuan? Atau cuma sekadar membuatmu merasa sibuk tanpa pernah benar-benar sampai? Nah, ini dia kebohongan ketiganya, yang paling mematikan. Boleh jadi mental kamu sudah beres, strategi sudah jitu. Tapi kalau soal uang, eksekusinya kacau, ya tamat. Bisa-bisa kamu dikubur hidup-hidup oleh keputusan finansial yang keliru. Jebakan pertama, rumah adalah aset nomor 1. Ini dogma yang paling keras bunyinya. Udah kerja, nikah, harus punya rumah. Seolah-olah itu adalah checklist wajib menuju kebahagiaan. Robert Kiyosaki dengan terkenal bilang, rumah yang kamu tinggali itu bukan aset, tapi liabilitas. Dia mengeluarkan uang dari kantongmu terus-terusan. Bayar PBB, listrik, air, cicilan. Dia cuma jadi aset kalau disewakan dan menghasilkan uang. Kalau cuma buat ditinggali, kamu sedang bekerja keras untuk bank selama 30 tahun. Kamu jadi karyawan terbaik bank. Tapi konteks Indonesia itu unik. Saya agak membantah teori itu. Di sini, punya rumah pertama itu seperti punya tameng. Harga tanah dan properti di Indonesia, terutama di kota-kota berkembang, masih punya potensi kenaikan yang signifikan. Jadi, selain untuk tempat tinggal, dia juga menyimpan kemungkinan capital gain. Ini bukan soal teori Kiyosaki salah atau benar. Ini soal kamu hidup di mana. Strategi yang cocok di Arizona belum tentu pas diterapkan di Bekasi. Jebakan kedua, utang adalah modal pembuka jalan. Ini jebakan yang paling sering menjerat para calon pengusaha. Baru dapat wahyu, ide bisnis, langkah pertamanya langsung ke bank atau pinjam ke rentenir untuk modal. Itu namanya loncat ke kolam renang tanpa tahu dalamnya ada apa. Urutannya jangan dibalik. Jangan cari utang dulu, cari pelanggan dulu. Validasi ide kamu. Buktikan dulu bahwa ada orang yang rela membayar untuk produk atau jasamu. Jual dulu sebelum sempurna. Terima pre-order. Lakukan apa saja untuk membuktikan bahwa pasar itu ada. Utang produktif itu seperti bensin untuk mobil yang mesinnya sudah jalan dengan mulus. Bukan untuk nyewa mobil yang bahkan belum tentu bisa di starter. Berutang tanpa ada pelanggan yang jelas, itu seperti perang tanpa tentara. Kamu cuma jadi sasaran empuk. Kita bicara tentang satu rantai yang umurnya mungkin lebih tua dari nenek kita. Rantai yang disusun rapi. Sekolah tinggi, kerja kantoran, dapat gaji, dan pensiun tenang.
Itu adalah skenario hidup yang dianggap paling aman. Tapi, apa beneran aman? Atau ini cuma ilusi keamanan yang justru membelenggu? Rantai ini yang paling berat untuk dipatahkan. Karena dia bukan cuma ada di pikiran kamu, tapi sudah menjadi bagian dari budaya. Seperti software bawaan yang diinstal sejak kita kecil. Tapi zaman sudah berubah. Keamanan itu tidak lagi datang dari loyalitas pada satu perusahaan, tapi dari ketahanan dan kemampuan adaptasi kamu sendiri. Saya tahu, berkata, ubah pola pikir itu mudah. Melakukannya tidak. Ini seperti meminta seseorang untuk mengubah aliran sungai. Butuh tenaga, waktu, dan konsistensi. Tapi pertanyaannya bukan lagi, bisakah saya? Karena jawabannya sudah pasti. Bisa. Pertanyaannya yang lebih penting adalah, kapan saya mulai, dan langkah pertama apa yang akan saya ambil hari ini? Kamu punya pekerjaan tetap. Bagus sekali. Itu adalah laboratorium yang sempurna. Kamu bisa belajar sistem, manajemen, sambil tetap punya gaji bulanan. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya pulau. Bangun perahu kecil di samping pulau itu. Siapa tahu suatu saat nanti, perahu kecil itu bisa menjadi kapal besar. Kamu sudah jualan online dan lumayan laris? Congratulations. Tapi apa jualan itu sudah punya sistem yang bisa jalan tanpa kamu harus ngawasin 24 jam? Atau bisnis itu masih sangat bergantung pada kehadiranmu? Bangunlah sistem, jangan hanya jadi tukang. Jadikan bisnis itu sebagai aset yang bisa bekerja untukmu. Karena dunia tidak pernah berjanji akan stabil selamanya. Apa yang terjadi jika sumber penghasilan utamamu hari ini tiba-tiba hilang? PHK, persaingan, perubahan teknologi. Memiliki cadangan, memiliki aset, itu bukan lagi pilihan. Itu adalah kewajiban. Jadi tugasmu sekarang adalah merobohkan penjara mental itu. Membuang peta lama yang menyesatkan. Dan waspada terhadap jebakan-jebakan finansial yang mengintai. Jangan hanya menunggu perubahan. Jadilah arsitek perubahan itu sendiri. Mulailah dengan satu langkah. Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Di besok beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik esok. Karena hari ini tidak selamanya